Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Jadi di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari tugas yang telah diberikan pada mata kuliah metode numerik. Jadi soal di sini yaitu carilah salah satu akar dari persamaan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 min 4x kurang 5 menggunakan 5 metode sampai dengan iterasi kelima pada interval 2,6. Langsung saja di sini saya akan menjawab metode pertama, yaitu metode bagi 2. Yang pertama di sini diketahui intervalnya itu 2,6. Jadi untuk A sama dengan 2 dan B itu sama dengan 6. Yang pertama kita mencari FA-nya. Langsung saja kita masukkan ke substitusi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 5. Nah, di sini x-nya kita ganti jadi a. Jadi kita substitusi 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 dikurang 5. Hasilnya yaitu min 9. Jadi hasilnya FA itu sama dengan min 9. Selanjutnya FB. Nah, FB kita substitusi di mana B sama dengan 6. Jadi 6 pangkat 2 dikurang 4 kali 6 dikurang 5, hasilnya adalah 7. Jadi untuk FB-nya itu sama dengan 7. Selanjutnya kita kalikan FA dan FB yang dimana hasilnya yaitu kurang dari 0. Selanjutnya kita mencari C. Untuk rumus mencari C yaitu C sama dengan A ditambah B per 2. Di sini langsung saja kita substitusi yang telah diketahui A itu 2 dan B itu 6. Jadi 2 ditambah 6 per 2. Hasilnya adalah 4. Maka didapatlah jawabannya untuk C itu sama dengan 4. Selanjutnya kita masukkan. Jadi kita mencari FC-nya. Yang dimana C adalah 4, kita substitusi. Jadi di sini 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 4 dikurang 5. Jadi hasilnya untuk FC itu sama dengan min 5. Selanjutnya kita kalikan FA dan FC. Nah, di sini terlihat hasil dari FA dikali FC yaitu positif 45, yang dimana sesuai ketentuan metode bagi 2, apabila syarat dari metode bagi 2, apabila hasil dari FA FC lebih besar dari 0, maka C sama dengan A. Nah, karena di sini hasilnya lebih besar, itu 45, lebih besar dari 0, maka C ini kita ganti jadi A. Atau A ini kita ganti jadi C. Nah, selanjutnya itu iterasi 1. Nah, untuk iterasi 1 diketahui A sama dengan 4. Di sini karena di sebelumnya itu C sama dengan A, makanya kita ganti A-nya adalah C dari iterasi sebelumnya. Karena iterasi sebelumnya itu pada C0 itu adalah 4, makanya di sini kita tulis A sama dengan 4. Untuk B tetap yaitu sama dengan 6. Langsung saja kita cari C1-nya. 4 ditambah 6 per 2 sama dengan 5. Jadi untuk C1 itu sama dengan 5. Selanjutnya kita cari FC1-nya terlebih dahulu. Pertama kita masukkan atau substitusi ke dalam fungsi atau persamaan yaitu 5. Jadi di sini 5 kuadrat dikurang 4 kali 5 dikurang 5, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita kalikan FA dikali FC. FA-nya itu min 5, atau FC dari iterasi sebelumnya itu adalah min 5, dan untuk FC1 itu adalah 0. Jadi min 5 dikali 0 adalah 0. Ini berarti nilai 0 berarti akar setara dengan C sama dengan 5. Jadi perhitungan diberhentikan karena hasil yang didapatkan dari iterasi 1 ini adalah 0.
Selanjutnya untuk tabel dari metode bagi dua. Di sini karena hanya mencapai iterasi 1 pada perhitungan sebelumnya, makanya di sini di tabel hanya ada iterasi 0 dan 1. Bisa dilihat ini dia dalam bentuk tabel. Ini metode bagi dua dalam bentuk tabel yang dikerjakan di Excel. Selanjutnya, penyelesaian soal menggunakan metode posisi palsu. Langsung saja kita ke soalnya. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 pada interval 2,6. Nah, yang pertama yang harus kita cari yaitu berapa nilai fa dan fb-nya. Nah, nilai a dan b ini kita ambil dari interval 2,6, yaitu a-nya itu 2 dan b-nya itu 6. Kemudian nilai A dan B ini kita operasikan ke dalam persamaan tadi, yaitu x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Nah, kemudian kita mendapatkan FA-nya itu min 9, FB-nya itu 7. Kemudian kita kalikan FA dikali FB, itu hasilnya min 63. Min 63 ini kecil dari 0. Sedangkan nilai hampiran akar pada metode ini yaitu C sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FA. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan iterasi, yaitu C sama dengan 6 dikurang 7 dikali 6 dikurang 2 per 7 dikali min 9, hasilnya 4,25. Nah, nilai-nilai di sini itu kita langsung substitusikan saja, yaitu nilai B-nya itu 6, FB-nya 7, B-nya 6, FB-nya 7, dan A-nya itu min 9. Nah, hasilnya itu 4,25. Kemudian kita cari FC-nya. Nilai C-nya ini juga kita substitusikan ke dalam persamaan tadi, maka menghasilkan min 3,9375. Kemudian kita kalikan FA dikali FC itu hasilnya 35,4375. Nah, karena FA dikali FC ini lebih dari 0, maka A sama dengan C. Jika FA dikali FC itu lebih kecil dari 0, maka A sama dengan B. Jika FA kali FC itu sama dengan 0, maka kita berhenti melakukan iterasi. Nah, karena FA dikali FC ini lebih besar dari 0, maka A sama dengan C. Kemudian kita melakukan iterasi selanjutnya. Di sini C sama dengan 6 dikurang 7 dikali 6 kurang 4,25 per 7 dikali min 3,9375 sama dengan 4,88. Nah, sebenarnya nilai kan di rumus itu B dikurang A. Nah, kan pada iterasi sebelumnya yaitu jika FA dikali FC itu lebih dari 0, maka A sama dengan C. Maka nilai A yang pada rumus ini berubah menjadi nilai C yang berada di iterasi sebelumnya tadi. Nah, kemudian kita cari FC-nya lagi, menghasilkan min 0,7056. Kemudian kita kalikan lagi FA dikali FC itu hasilnya 2,7783. Nah, karena FA dikali FC ini lebih dari 0, maka A sama dengan C. Begitupun pada iterasi 3, 4, dan 5, kita memperoleh nilai A-nya itu kita ganti dengan nilai C pada iterasi sebelumnya. Nah, ini adalah tabel metode posisi palsu yang kita kerjakan di Excel. Nah, bisa kita lihat di sini ada kolom iterasi, kolom A, B, C, FA, FB, FC, FA dikali FC, dan galat. Nah, kita bisa lihat pada iterasi pertama, kita masukkan nilai awal, A-nya 2, B-nya 6, FA-nya min 9, dan FB-nya 7. Seperti yang kita tadi operasikan atau kita substitusikan nilai A dan B-nya. Kemudian nilai C-nya kita tadi dapat
menggunakan rumus nilai hampiran akar, kemudian nilai FC-nya min 3,937500, kemudian FA dikali FC itu hasilnya 35,437500. Kemudian pada iterasi pertama ini belum ada galatnya karena rumus mencari galat itu C baru dikurang C lama per C baru. Sedangkan pada iterasi pertama ini belum ada C baru. Bisa kita lihat di sini itu nilai B-nya dan FB-nya itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah nilai A dan nilai C. Nah, bisa kita lihat nilai A pada iterasi 2 dan seterusnya itu sama dengan nilai C. Cuman bedanya kita mengambil nilai C itu pada iterasi sebelumnya. Jadi seperti syarat tadi, jika FA dikali FC-nya itu lebih besar dari 0, maka A sama dengan C. Maka nilai A yang ada pada iterasi 2 adalah nilai C yang ada pada iterasi pertama. Nah, kenapa di sini kita sampai iterasi ke-10? Karena kita sudah mendapatkan nilai galatnya itu 0,000000%. Penyelesaian soal selanjutnya yaitu menggunakan metode iterasi titik tetap. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita ubah fungsi ini ke dalam bentuk gx sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan di sini x sama dengan akar 4x ditambah 5. Kemudian kita ambil titik awal, yaitu x0 sama dengan 6. Kemudian kita lakukan iterasi, di mana iterasi pertama itu x1 sama dengan akar 4 dikali 6 ditambah 5, hasilnya itu 5,385165. Nah, nilai 6 ini kita dapat tadi pada titik awal. Jadi kita langsung masukkan nilai 6 ke dalam persamaan tadi. Nah, selanjutnya pada iterasi kedua, x2 sama dengan akar 4 dikali 5,385165 ditambah 5, hasilnya itu 5,151763. Nah, kita ganti nilai x pada iterasi kedua ini dengan hasil dari x1 dari iterasi sebelumnya. Nah, begitupun yang kita lakukan pada iterasi 3, 4, dan 5, yaitu kita mengganti nilai x. Kita ganti nilai x dari hasil iterasi sebelumnya. Nah, bisa kita lihat pada tabel di sampingnya. Di sini ada kolom iterasi, kolom XR, dan mutlak XR ditambah 1 dikurang XR. Nah, kita tadi ambil nilai awal itu 6. Dan iterasi ini berhenti di iterasi 16, di mana nilai XR-nya itu 5 dan nilai mutlak XR ditambah 1 dikurang XR-nya itu 0,00001. Baiklah, untuk penyelesaian soal selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Lalu pertama untuk metode ini itu kita cari turunan dari fx, di mana f aksen x itu sama dengan 2x dikurang 4. Lalu selanjutnya yaitu kita akan menentukan nilai awal. Di sini kita simbolkan dengan x0, di mana kita akan mengambil nilai awal x0 itu adalah sama dengan 6. Lalu adapun rumus untuk mencari xr plus 1 itu sama dengan xr dikurang fx per f aksen x, atau sesuai fungsi yang kita punya yaitu xr plus 1 sama dengan xr dikurang x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 per 2x dikurang 4. Lalu langsung saja ke iterasi pertama. Jadi untuk iterasi pertama tentunya kita akan mencari nilai x1. Lalu nilai x1 itu sama dengan, ini berarti maksudnya x1 itu sama dengan x
0 ditambah 1. Jadi XR-nya yaitu X0. Lalu kita substitusi nilai yang kita ketahui ke dalam rumus. Di sini ada X0 dikurang Fx0 per F aksen 0 sama dengan 6, di mana X0 adalah nilai awal sama dengan 6. Lalu Fx0 yaitu apabila kita mensubstitusi nilai 6 ini kepada persamaan Fx. Lalu 8 ini kita peroleh apabila kita mensubstitusi nilai 6 kepada F aksen X, sehingga hasilnya adalah 5,125. Ini adalah nilai X1. Lalu selanjutnya adalah iterasi 2. Untuk iterasi 2 sama seperti iterasi 1, berarti di sini XR-nya adalah sama dengan X1. Di mana X1 itu kita telah peroleh pada iterasi pertama. Jadi langsung saja kita substitusi ke rumus, hasilnya yaitu 5,0025. Untuk nilai X2 ini tentunya kita akan gunakan pula pada iterasi ketiga. Jadi untuk iterasi ketiga itu sama dengan X2 dikurang Fx2 per F aksen X2 sama dengan 5,0025 dikurang 0,015 per 6,005, hasilnya itu adalah 5,000. Lalu iterasi keempat, kita tentunya menggunakan hasil dari iterasi ketiga yaitu X3 sama dengan 5,000. Lalu hasil iterasi keempat juga menghasilkan nilai yang sama dengan 5, begitu pula pada iterasi yang kelima. Lalu ini adalah tabel iterasi metode Newton-Raphson. Jadi untuk iterasi pertama, XR di sini sama dengan 6. Jadi ini 6 ini kan tadi adalah nilai awal kita atau X0, berarti R-nya di sini sama dengan 0. Walaupun ada Fxr sama dengan 7, F aksen XR sama dengan 8. Lalu ada XR ditambah 1, berarti ini adalah nilai dari X1 yaitu 5,125. Lalu ada galat di sini, galatnya yaitu 0,170732, di mana rumus galatnya yaitu nilai mutlak dari XR ditambah 1 dikurang XR per XR ditambah 1. Lalu begitu pula selanjutnya, untuk kolom XR ini, itu apabila X1 kita telah peroleh pada iterasi pertama, maka yang menjadi XR pada iterasi kedua itu adalah X1. Dan selanjutnya seperti itu. Lalu Fxr itu adalah apabila kita mensubstitusi nilai XR pada fungsi X yang kita ketahui pada soal, dan F aksen XR adalah apabila kita mensubstitusi nilai XR pada F aksen X atau turunan dari fungsi Fx. Lalu XR ditambah 1 itu adalah rumus metode Newton-Raphson yang telah kita bahas tadi. Hingga pada iterasi kelima kita memperoleh galat itu sama dengan 0,000%. Selanjutnya yaitu metode sekant. Untuk metode sekant di sini kita akan mengambil 2 titik awal, yaitu X0 sama dengan 6 dan X1 sama dengan 7. Jadi pertama kita akan mencari nilai Fx0 dan Fx1, di mana hasilnya yaitu Fx0 sama dengan 7 dan Fx1 sama dengan 16. Pertama kita akan melakukan iterasi pertama. Iterasi pertama dengan rumus XR ditambah 1 itu sama dengan XR dikurang Fxr dikali XR dikurang XR kurang 1 per Fxr dikurang F dikali Fxr kurang 1. Lalu kan iterasi pertama berarti R-nya di sini itu sama dengan 1. Lalu jadi pada iterasi pertama ini kita mencari nilai X2. Kita bisa memperoleh nilai X2. Jadi X1 tambah 1 itu sama dengan kita ganti nilai R itu menjadi 1. Jadi rumusnya yaitu X1 dikurang Fx1 dikali X1 kurang X0 per Fx1 dikurang Fx0 sama dengan X2 sama dengan karena telah kita ketahui nilai X1, nilai X0, Fx0, dan Fx1, maka bisa kita substitusikan ke dalam rumus.
yaitu X2 sama dengan 7 dikurang 16 dikali 7 kurang 6 per 16 dikurang 7, X2 sama dengan 5,222. Lalu iterasi yang kedua yaitu di sini kita hanya akan mencari nilai dari fx2. Jadi, kan nilai X1 kita telah peroleh itu sama dengan 7 dan X2 sama dengan 5,222. Jadi, di sini kita telah memperoleh nilai fx1 itu sama dengan 16 dan nilai fx2 itu sama dengan 1,382716. Ini adalah nilai dari fx2. Lalu lanjut kepada iterasi ketiga di mana R-nya ini sama dengan 2, berarti yang mau kita cari adalah X3. Sama seperti rumus pada iterasi pertama, langsung saja kita substitusi nilai yang telah kita ketahui sehingga kita bisa memperoleh nilai dari X3 sama dengan 5,054054. Adapun nilai fx3 itu sama dengan 0,327246. Selanjutnya seperti iterasi 4 dan iterasi 5. Lalu kita akan melangkah kepada tabel iterasi metode secant. Ini adalah tabel iterasi untuk metode secant, di mana hanya sampai pada iterasi kelima dengan galat 0,000%. Jadi untuk XR kurang 1, untuk iterasi pertama itu nilainya 6, XR sama dengan 7, dan FXR kurang 1 ini kita peroleh apabila nilai 6 ini kita substitusikan pada fungsi fx, dan untuk nilai fxr ini apabila kita mensubstitusikan nilai 7 atau nilai xr pada fungsi fx. Lalu adapun untuk mengetahui nilai xr plus 1 itu kita menggunakan rumus yang sama dengan cara manual yang sebelumnya, yaitu seperti contoh apabila kita akan mencari tahu nilai X2, berarti R-nya di sini kan sama dengan 1, berarti X1 ditambah 1 atau X2 itu sama dengan X1 dikurang Fx1 dikali X1 dikurang X0 per Fx1 dikurang Fx0. Itu di sini kita peroleh X2-nya itu sama dengan 5,222. Lalu untuk Fxr plus 1 berarti kita sisa memasukkan nilai XR plus 1 ini ke dalam fungsi fx sehingga hasilnya 1,382716. Atau fxr plus 1 ini juga asalnya adalah galat untuk metode secant ini, karena apabila kita mensubstitusikan nilai xr plus 1 ini dan apabila hasilnya itu sama dengan 0, maka galatnya pasti sudah 0,000%. Baiklah, itu saja presentasi hasil diskusi dari kelompok 2 untuk tugas yang telah diberikan pada mata kuliah metode numerik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.